Selamat siang, Bapak dan Ibu. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk manajemen keuangan dan pasar modal. Ini pertemuan kelima yang nggak salah ya. Kelima, keempat. Bab yang saya pilihkan berikutnya adalah tentang capital structure dan apa namanya dan leverage. Kenapa ini digabung itu dulu ya, Bapak Ibu ya. Kenapa ini digabung pembahasannya? Karena leverage itu adalah dampak dari perubahan struktur permodalan. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang dibicarakan di capital structure adalah perbandingan sumber permodalan. Artinya berapa banyak dari perusahaan yang memberikan kredit, dari berapa banyak yang bersumber dari hutang, berapa banyak yang bersumber dari modal sendiri. Itu yang dimaksud dengan capital structure. Nah, kenapa kemudian itu dihubungkan dengan leverage? Mungkin Bapak Ibu gampang sih memahaminya kenapa? Karena secara sehari-hari, secara aplikatif kita memang sudah sering mempersamakan antara leverage itu adalah capital structure. Kenapa? Karena orang selalu mengatakan leverage itu adalah hutang perusahaan gitu. Padahal nggak apa-apa sih sebenarnya itu membantu kita. Tetapi saya malah mau mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, bahwa leverage itu arti aslinya itu adalah pengungkit. Ya, kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat tuh leverage itu pengungkit. Lalu apa hubungannya antara capital structure sama pengungkit? Hubungannya adalah karena dalam finance management, dalam teori-teori keuangan, dikatakan bahwa hadirnya hutang di dalam perusahaan itu adalah pengungkit naiknya return bagi pemilik perusahaan. Jadi hutang dalam perusahaan adalah pengungkit atau menaikkan ROE. ROE ya Bapak Ibu ya, bukan ROA, ROE. Artinya hutang akan membuat return bagi pemilik menjadi lebih besar. Logika sederhananya apa? Logika sederhananya sebenarnya adalah kita menggunakan uang orang lain untuk membuat bisnis itu menjadi lebih besar, dan besarnya bisnis itu, keuntungan yang dihasilkan bisnis itu, setelah dikurangi dengan bunga yang kita bayarkan kepada pemberi pinjaman, itu akan menjadi milik pemegang saham. Gitu. Jadi dalam penjelasan yang barusan saya sampaikan, kita harus memahami bahwa hutang bagi perusahaan seharusnya memberikan benefit. Ya. Jadi perusahaan yang berhutang itu sebenarnya adalah good news. Ini juga yang mengakibatkan kenapa ketika sebuah perusahaan itu mengumumkan telah berhasil memperoleh kredit dari perbankan, itu harga sahamnya naik. Karena memang memperoleh pinjaman is a good news. Gitu ya. Lalu kenapa pada kondisi lain kita mendengar banyak perusahaan yang wah hutangnya kebesaran kemudian menjadi bermasalah gitu. Nah, itu karena hutang itu memang adalah good news sampai titik tertentu. Jadi di kemudian pada tingkat yang berbeda, hutang itu malah bisa menjadi masalah gitu ya. Bisa menjadi masalah. Jadi kalau kita katakan dampak dari hutang itu kira-kira itu adalah baik, ini ya membaik, lalu di tingkat tertentu dia akan dampaknya menjadi lebih rendah. Ini kalau misalnya ini adalah FOB. Ini adalah porsi hutang. Kalau kita sering dengar ini adalah apa namanya itu debt ratio kira-kira gitu. Jadi semakin besar debt ratio-nya sebenarnya awal-awalnya masih bagus mungkin. Tapi ketika depresinya makin tinggi, ada titik ketika hutang bertambah dia malah mengurangi ROE. Oke, itu kira-kira penjelasan saya di awal. Jadi dengan logika itu kita akan mencoba melihat materi ini, ya. Saya agent of cam dulu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini. Nah, sebagian hitung-hitungan teknisnya nanti saya lepas aja ya, bisa lihat. Nah, sekarang kita mulai dari what is a business risk. Business risk itu adalah uncertainty about future income. Jadi pendapatan kita di masa depan, earning before interest and tax itu mengalami fluktuasi. Itu yang kita sebut dengan business risk. Ya, ini masih ada yang belum ini ya, yang kameranya hidup. Saya mute dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian
How well can we predict operating income? Seberapa baik kita bisa memprediksi pendapatan operasi itu yang akan menentukan bagaimana nanti kita bisa melakukan oh, apa namanya perencanaan dengan baik. Jadi bisa dilihat di sini di grafik ini ya secara grafis kita bisa membayangkan ini adalah probabilitas ya kemungkinan terjadinya ROE tertentu ya. Jadi kalau misalnya berapa kemungkinan terjadinya di tingkat tertentu itu bisa dilihat di sini sehingga grafiknya seperti ini ya. Maksudnya EBIT berapa kemungkinannya ini kan EBIT dari nol ya. Semakin ke sini ini EBIT ini berarti rugi ya. Di sini rugi, di sini mulai untung ke sini. Nah, berapa kemungkinan terjadinya rugi segini? Ini berarti di sini titiknya gitu ya. Berapa kemungkinan terjadinya di sini? Ini titiknya segini gitu. Berapa kemungkinan terjadinya ini ya. Itu kalau ini kalau low risk, ini kalau high risk. Ya. Kalau low risk kan berarti kemungkinan dapat tingkat paling tinggi probability-nya bisa di sini. Itu ya. Nanti kita lihat. Note the business risk does not include financing effect. Jadi business risk itu tidak dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan. Artinya tidak dipengaruhi ini business risk ini kita masih lihat business risk ya. Risiko bisnis ini tidak dipengaruhi uangnya dari mana gitu. Uangnya dari mana nggak ngaruh. Artinya mau pinjam atau modal sendiri itu nggak berhubungan dengan business risk. Business risk itu tergantung usahanya lagi oke atau tidak oke gitu aja ya. Jadi kalau pendanaannya belum, itu dulu yang mau kita tegaskan. Oke. What determinant business risk? Apa yang mempengaruhi business risk? Uncertainty about demand, permintaan produk kita. Uncertainty about output price, ya ketidakpastian atas harga produk kita. Misalnya kita bisnisnya kopi, kopi bisa turun naik, gitu segala macamnya. Uncertainty about cost, ya ketidakpastian terkait biaya kita membuat barang. Berarti ini harga bahan baku, ya. Lalu juga produk, other types of liability. Jadi terkait produknya bisa warantinya dan macam-macam. Lalu juga operating leverage terkait dengan leverage di operasi ya, artinya saling kait antar produknya. What is operating leverage? Sebentar, ini dia. What is operating leverage and how does it affect a firm business risk? Mari kita lihat. Operating leverage is the use of fixed cost rather than variable cost. Ya, jadi operating leverage ini adalah penggunaan fixed cost lebih daripada variable cost. Bapak Ibu begini. Bisnis yang berisiko itu adalah yang fixed cost-nya besar. Kalau variable cost-nya besar, itu sebenarnya relatif kurang berisiko. Misalnya begini, Bapak Ibu. Kalau kita jualan barang, katakanlah beras, itu kan variable cost-nya yang tinggi ya. Kenapa tinggi saya sebutkan? Kalau kita jual 2 kilo, maka kita beli 2 kilo dari orang kan perusahaan dagang ya. Maka dari harga jual kita, mayoritas itu adalah harga beli kita. Makanya variabel dia. Makin banyak kita jual, makin banyak juga kita keluarkan uang untuk membeli. Bisnis yang seperti ini berisiko atau tidak? Ya enggak. Kalau nggak laku ya tinggal kita nggak kurangi aja pembelian. Kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa variable cost yang kecil itu justru sebenarnya bisnis risk-nya kecil. Berbeda dengan fixed cost, Bapak Ibu ya. Misalnya di fixed cost, kita masuk ke perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi adalah yang fixed cost-nya paling besar. Ya, perusahaan telekomunikasi. Apa yang kita lakukan? Kita harus mendirikan tower, harus mendirikan kantor, harus mendirikan jaringan. Itu semua sudah harus kita lakukan, tidak peduli berapa banyak penjualan kita. Artinya kalau kita tidak mampu meningkatkan penjualan, ambiar itu semua investasi kita. Risikonya tinggi kan? Beda dengan jualan beras tadi. Kalau kita nggak mampu jual, ya udah nggak usah beli berasnya lagi gitu. Orang kita nggak mampu jual. Itu loh kira-kira. Jadi itu operating leverage itu dipengaruhi oleh apa namanya itu? Dipengaruhi oleh struktur pembiayaannya. Ya. If most are fixed, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Hence do not decline when demand falls. Ketika kita mayoritas adalah fixed cost, maka bayangkan kalau permintaan turun habis lah gitu.
Kan nggak bisa kita kurangi itu biaya operasi. Misalnya permintaan Telkom turun gitu ya, nggak banyak yang beli apa namanya itu, tidak banyak yang beli kartu perdananya, nggak banyak yang menggunakan mengisi ulang, kan nggak bisa tiba-tiba kita gulung satu tower gitu kan nggak bisa, gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Effect of operating leverage. More operating leverage leads to more business risk. Jadi semakin banyak operating leverage itu akan membuat business risk naik. For then a small sales decline cause a big profit decline. Jadi pengurunan yang sedikit saja penjualan itu bisa membuat profitnya secara turun secara lebih besar. Is big profit decline. Ya, gitu. Karena misalnya Telkom udah untung dia ya, udah untung sekarang. Kalau dia mampu menjual lagi pulsa berikutnya atau kartu perdana, semua uang yang baru masuk itu keuntungan. Karena kan kalau biaya semua udah dipasang sejak awal. Tower sudah ada, karyawan sudah digaji, gedung sudah disewa, itu sudah di awal. Naik turunnya penjualan itu tidak lagi menentukan biaya, sehingga turun aja penjualannya, itu turunlah profitnya sebesar turunnya penjualan itu. Gitu ya. Nah, ini secara visual kira-kira ini, ya, secara visual ini, ya. Jadi kalau fixed cost-nya besar seperti di sini, ya, seperti di sini, ya, ini ya, itu akan membuat turunnya profit menjadi lebih lebar. Kalau terjadi penurunan rentang ini menjadi lebih berisiko. Begitu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau mau merenungkan bagian ini lagi, saya menyarankan Bapak Ibu memang searching. Ini kenapa saya katakan demikian? Karena ini bagian yang apa ya? Kalau mau kita pilih, kita hanya mau hafal gampang. Oh ini kalau operating leverage itu ditentukan oleh fixed cost-nya gitu ya, gampang gitu. Tapi sangat nikmat kalau Bapak Ibu bisa membayangkan ini secara matematis. Dan itu nggak bisa diajarin Bapak Ibu. Harus pikirkan, oh gini ya. Berarti kalau istilah saya sih, kalau saya ngajarkan ini kan lebih jelas diajarkan di apa ya, di pelajaran ekonometrika sama apa ya, saya nggak lupa. Apa sih namanya? Ada nih nama mata pelajarannya khusus. Itu betul-betul dilihat marginal revenue bagi perusahaan yang seluruh biayanya adalah fixed cost adalah marginal profit. Jadi penambahan pendapatan dari unit terakhir itu bisa dikatakan totally sebagai profit. Ya, what happen if variable cost change? Ya, bagaimana jika variable cost-nya berubah? Ya, using operating ini ya. Jadi kalau low operating leverage ya sama high operating leverage kira-kira begini. Typical situation can use operating leverage to get higher EBIT but risk also increase. Ya, dapat menggunakan operating leverage untuk menaikkan EBIT, tetapi risikonya akan meningkat. Ya, jadi kalau kita menaikkan operating leverage artinya apa itu? Menaikkan fixed asset, ya, itu bisa memang EBIT, tapi risiko akan naik. Ya, misalnya apa? Sederhananya saya kasih contoh begini. Bapak Ibu kalau mau jualan bahan pangan aja, bisa nggak sih kita menaikkan EBIT dengan cara tertentu? Bisa. Caranya sebenarnya gampang. Kita beli aja banyak-banyak barangnya. Kalau beli banyak kan bisa dapat potongan. Tapi itu akan menaikkan fixed asset yang kita gunakan karena harus butuh gudang yang besar segala macam. Oke, EBIT naik, tapi risikonya menjadi naik. Sekali kita nggak mampu jual, habislah. Itu ya. Jadi itu bisa seperti itu. Oke. Ini kalau merah nggak bisa dihapus ya. Oke. What is financial leverage? Nah, sekarang financial leverage. Tadi kan operating leverage. Jadi operating leverage itu tergantung pada bisnisnya. Bisnisnya apa gitu. Tidak tergantung pada kebijakan manajemen keuangannya. Itu masalah orang operasional lah kira-kira gitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan financial leverage? Ya. Financial leverage is the use of debt and preferred stock. Jadi financial leverage itu adalah penggunaan hutang dan preferred stock. Kenapa demikian disebut preferred stock?
Ya, karena dua sumber dana ini sifatnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama ngikat bahwa setiap tahun ada yang harus kita bayarkan. Kalau ini bunga yang harus dibayarkan, kalau ini dividen yang dikunci harus bayar. Kalau saham biasa kan tidak harus dikunci bayar. Itu ya. Nah, itu. Financial risk is the additional risk concentrated on common stockholder as a result of financial leverage. Jadi financial risk itu adalah tambahan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham biasa sebagai hasil dari financial leverage. Jadi artinya financial leverage itu adalah risiko yang ditanggung pemilik karena menerbitkan ini dan ini. Gitu. Itu risikonya maksudnya. Ya, jadi risiko yang ditanggung pemegang saham biasa. Business risk versus financial risk. Business risk depend on business factor. Jadi business risk itu tergantung bisnisnya. Tadi saya sudah ambil contoh misalnya Telkom yang fixed cost-nya lebih besar itu tergantung bisnisnya. Ya. Jadi dia akan tergantung pada kompetisi antar pebisnisnya. Ada nggak pemain baru yang bisa ngimbangi tower-tower Telkom banyaknya kira-kira gitu ya. Product liability itu terkait kewajiban produknya setelah jual. Sama operating leverage. Tadi saya sudah singgung, sudah jelaskan tentang operating leverage ini. Ya, jadi bisnis itu ditentukan oleh kompetisi, product liability, dan operating leverage yang sudah saya jelaskan. Financial risk depend only on the type of securities issued. Jadi financial risk itu tergantung pada surat berharga apa yang kita terbitkan untuk mendapatkan dana. Tadi kita sudah singgung preferred stock dan debt, gitu ya. More debt, more financial risk. Semakin banyak hutang, semakin banyak risikonya. Itu saya katakan tadi. Pada tingkat tertentu, risiko tadi sudah saya sampaikan gini, hutang itu adalah hal baik. Tapi semakin tinggi dia, ada titik tertentu yang akhirnya dia berdampak negatif, gitu ya. Concentrated business risk on the stockholders. Jadi bisnis financial risk ini terkonsentrasi pada business risk untuk pemegang saham, bukan pada bisnisnya. Oke, mari kita lihat. Mudah-mudahan angka-angkanya saya masih ingat semua ya. Contoh mengilustrasikan efek dari financial leverage. Dua perusahaan with the same leverage, dua perusahaan dengan dua leverage yang sama, business risk yang sama, dan profitability distribution of EBIT ya. Artinya probability distribution of EBIT itu maksudnya kemungkinan penghasilannya di masa depan relatif ukurannya sama. Gitu ya. Nah, operating leverage sama ya. Artinya bisnisnya sama. Komposisi fixed cost dan variable cost-nya sama, itu maksudnya. Bisnis risk-nya juga sama, dan potensi penghasilannya ke depan juga sama. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan hutang. Jadi ada perusahaan yang firm U, ini sebenarnya singkatan dari unleveraged atau tidak berhutang, itu maksudnya di sini ya. Ini perusahaan yang leverage. Ya, no debt, ya, asetnya 20.000, namanya asetnya 20.000, ini debt-nya 10.000, berarti setengah dari asetnya, maka setengah lagi itu adalah modal sendiri. Ini kena pajak 40%, sama-sama kena pajak 40%. Nah, mari kita lihat perusahaan yang unleveraged. Perusahaan yang unleveraged ya, dan perusahaan yang leverage akan menghadapi 3 buah keadaan ekonomi yang buruk, average, dan good, keadaan ekonomi yang membaik. Keadaan yang buruk ini akan memiliki kemungkinan terjadi 25%, keadaan yang sedang-sedang ini akan mungkin terjadi 50%, keadaan yang baik akan mungkin terjadi 25%. Kalau keadaan ekonomi buruk, maka EBIT-nya dia 2.000, kalau keadaan ekonomi sedang-sedang saja dia 3.000, kalau bagus 40.000. Berapa beban bunga? Karena ini adalah perusahaan yang unleveraged, maka beban bunga 0 ya untuk semua kondisi. Maka EBT-nya adalah 2.000, 3.000, dan 4.000. Lalu kena pajak 40%, 800, 1.200, dan 1.600 tergantung keadaan ekonomi. Sehingga bagi perusahaan yang unleveraged,
ketika keadaan ekonomi buruk, dia akan menghasilkan net income 1.200, di 1.800 kalau sedang-sedang saja, dan ketika perekonomian baik, dia akan mencapai 2.400, gitu ya. Nah, perusahaan yang leverage, perusahaan yang berhutang, dia tetap menghadapi hal yang sama, keadaan ekonomi yang baik, buruk, sedang, dan baik, gitu ya. Sama tadi ya, kemungkinan terjadinya juga sama, 25%, 50%, 25%. EBIT-nya sama, 2.000, 3.000, karena bisnisnya sama. Bisnisnya sama dan probabilitas EBIT-nya sama. Jadi sampai sini masih sama. Masalahnya dia punya bunga. Ya, dia punya bunga. Bunganya adalah beban bunganya tadi berapa ya? 12% kalau salah ya, nanti bisa dilihat. Bunganya 1.200, 1.200, 1.200 karena dia berhutang dari 12% kali 10.000 ya, hutang ininya kan cuma 10.000 tadi ya. Oke, EBT-nya berarti ini 800, 1.800 dan 2.800. Sehingga kena pajak atas ini ya, kena pajaknya atas ini. Ya, pajaknya adalah 320, 720, 1.120. Maka net income-nya 480, 1.080, 1.680. Oke, sekarang mari kita lihat. Nah, dari hasil tadi, Bapak dan Ibu, ini perusahaan yang unleveraged, tidak berhutang berarti ya. Tulisan saya jelek. Ya, leverage ini yang berhutang. Ya, mari kita lihat. Di sini ROE-nya nanti bisa dilihat, saya agak lupa BEP ini apa, nanti lihat, tapi bukan break even point deh kalau salah, agak lupa, tapi yang perlu kita fokus dulu ini. Perusahaan yang unleveraged, ROE-nya adalah 6, 9, 12. Bandingkan dengan ini, ROE-nya yang leverage ya 4,8, 10,8, 16,8. Oke, coba lihat. Yang mana yang lebih berisiko? Perusahaan yang lebih berisiko adalah perusahaan yang leverage. Karena ini antara 6 ke 12, rentangnya kan cuma 6% ya. Coba lihat, dari 4,8 sampai 16,8. Rentangnya aja terbuka sekitar 12%. Artinya, perusahaan yang berhutang, dia bisa sampai pada perekonomian yang buruk, dia hanya menghasilkan 4,8%. Kalau keadaan ekonomi baik, dia bisa sampai 16,8. Sementara kalau perusahaan yang tidak berhutang, itu buruk pun cuma 6, sementara kalau baik itu sampai 12, hanya sampai 12. Ya. TIE itu time interest earn. Nanti Bapak Ibu bisa cari tempat lain. Saya fokus ke ROE-nya aja. Itu adalah proporsi beban bunga terkait dengan jumlah pendapatan keseluruhan. Itu kalau TIE, ya, time interest earn. Itu ya, fokusnya adalah di situ tadi, melihat resikonya. Risk and return for leverage and unleveraged firm. Ini ya, tadi sudah kita singgung. Ya. Expected return ROE-nya 9, 10,8 gitu ya. Ini bisa dihitung-hitung semua nanti. Expected return dirata-ratain ya, Bapak Ibu ya. Dirata-ratain ketiganya. 2,5. Ya, variannya ini bisa dilihat juga. Yang pasti kita bisa lihat ini adalah ukuran risiko. Maka ketika yang lebih besar, ini berarti risikonya besar. Risiko besar. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cari cara ngitungnya ya, pakai statistik gitu ya. Ini juga bisa kita lihat dari kovarian ROE-nya juga ini lebih besar. Ini sama lah hasilnya ke sini. Oke, jadi setidaknya sampai di sini kita bisa membuktikan bahwa perusahaan yang berhutang itu memang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, tapi juga menjanjikan risiko yang lebih besar. The effect of leverage on profitability and debt coverage. Efek dari leverage pada profitabilitas and debt coverage itu yang tadi saya sudah singgung. Saya kok agak lupa ya BEP ini ya. Ada yang bisa buka bukunya? Kalau salah sih break even point ya. For leverage to rise expected ROE must have, ya saya tahu ya ininya ya, artinya singkatannya nantilah ya Bapak Ibu ya, saya tahu artinya. Jadi gini, untuk perusahaan yang bisa meningkatkan ROE dengan berhutang itu adalah keuntungan bisnisnya, ini keuntungan bisnis itu harus lebih besar dari beban bunga. Ya.
Artinya project itu, misalnya saya pinjam gini, saya kalau gimana sih supaya dampak dari berhutang itu baik? Dampak berhutang itu baik jika saya pinjam uang yang bunganya, yang bunganya lebih kecil daripada untung yang saya peroleh dengan menggunakan hutang itu. Kira-kira gitu maksudnya. Ya, itu ya. Jadi why if KD lebih besar, jika bunga lebih besar dari keuntungan itu, then the interest expense will be higher than the operating income. Jadi kalau misalnya itu akan lebih besar daripada operating income, ya kan jadinya kita kerja untuk bayar bunga, bahkan mungkin yang kita peroleh lebih kecil daripada bunga yang harus kita bayar. Itu berarti eh, berhutang tidak lagi memberikan benefit, tapi sudah menjadi kerugian. As debt increase, ya, time interest earned decrease because EBIT is unaffected by debt. Jadi ketika hutang meningkat, time interest earned ya itu akan menurun karena EBIT tidak dipengaruhi oleh hutang. Ya. Jadi perbandingan antara beban bunga yang kita bayar dengan hasil dari usaha kita menjadi lebih kecil, dan itu kan berita buruk ya. Artinya penghasilan kita itu lebih banyak hanya untuk membayar bunga. Itu ya. Oke. Conclusion, basic earning power. Oh, basic earning power. Saya lupa ya. Basic earning power itu adalah laba ini apa namanya? Laba operasional gitulah ya. Jadi laba bisnisnya gitu ya. Basic earning power is affected by financial leverage. Jadi basic earning power itu unaffected ya. Saya tadi kok jadi affected pula. Unaffected. Dia tidak dipengaruhi oleh financial leverage. Itu benar. L is higher expected ROE because basic earning power lebih besar dari KD. Jadi leverage ROE bagi perusahaan yang leverage itu akan lebih besar ya karena basic earning power-nya lebih besar daripada KD-nya. Uang yang dipinjam itu bisa menghasilkan keuntungan lebih besar daripada beban bunganya, maka itu akan menghasilkan ROE yang baik. L has much wider ROE and EPS. Ya, leverage much wider ROE. Swings because are fixed interest charge. Jadi karena dia kena bunga, itu yang membuat perhitungan tadi menjadi seperti itu. Is higher expected return in accompanied by higher risk. Seperti yang saya jelaskan tadi sih sebenarnya ya. Oke. Jadi setidaknya Bapak dan Ibu sampai di sini kita bisa memahami dulu sementara bahwa perusahaan yang berhutang itu resikonya naik, walaupun memang pengaruh hutang itu bisa mendatangkan hal yang baik bagi perusahaan. Nah, sekarang bagaimana kita mencapai optimal capital structure? Artinya gini, tadi kan saya sudah katakan bahwa berhutang itu akan memberikan benefit, tapi hutang yang terlalu besar juga bisa menghasilkan kerugian bagi perusahaan. Ya, karena tingkat bunga yang naik itu nanti akan menjadi lebih besar daripada basic earning power. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau begitu di titik berapa kita bisa berhutang kan gitu ya untuk mendapatkan optimal capital structure, karena perusahaan yang tidak berhutang itu pun perusahaan yang buruk. Nah, debt capital structure capital structure mix of debt, preferred and common equity. Capital structure itu adalah struktur permodalan kita yang bisa berasal dari hutang, preferred stock, dan common equity, saham biasa gitu ya, at which yang memungkinkan harga perusahaan itu paling maksimas. Ya, biasanya digunakan istilah PO itu karena berhubungan dengan harga saham ya, jadi dibuatkan PO. Trades of higher expected return on equity and EPS against higher risk. Jadi kalau kita ada trade-off, ada pertukaran ketika kita mengharapkan expected return on equity yang lebih besar, itu berhadapan dengan risiko yang lebih besar. Jadi kalau kita memang mau mencapai ROE yang besar dicapai dengan cara apa? Dengan memperbesar debt. Kalau debt kita besarkan, ROE akan besar. Ya, tadi kita sudah lihat, Bapak Ibu sudah lihat tadi di perhitungan penggunaan leverage tadi kan bisa sampai 16, sementara perusahaan yang tidak berhutang cuma bisa sampai 12. Gitu ya.
Nah, itu akan kalau itu kita ambil, itu akan membuat juga risikonya menjadi besar. The tax related benefit of leverage are exactly offset by the debt risk related cost. Jadi memang ada tax benefit karena naiknya hutang, tapi itu akan saling menutupi dengan naiknya risiko lain. The target capital structure is the mix of debt. Jadi capital structure itu target kita sekarang adalah apa namanya itu campuran dari penggunaan hutang, preferred stock dan common equity yang membuat perusahaan itu intend to raise capital yang akan menaikkan kapitalnya. Kok bisa dinaikkan kapitalnya? Karena labanya menjadi besar, kemudian laba itu menjadi laba ditahan. Itu kan naikin kapital. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ngerti ya, karena kita filosofinya udah saya lompati aja ya. Sebentar ya. Sebentar izin. Oke, kita lanjut ya. Ada telepon dari. Sekarang kita mencoba describe the sequence of event in a recapitalization. Ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Bisa nggak ya saya skip? Nanti kita lihat ya. Kalau mudah kita skip boleh lah ya. Coba saya lihat sebentar. Oke, kita lihat ya. Saya terangkan aja ya Bapak Ibu ini tentang apa. Nanti angka-angkanya Bapak Ibu bisa pelajari. Ini adalah kita mencoba mengubah struktur permodalan dari satu tempat, kita kampus Delhi disebut ya, announce the recapitalization. Dia mengannounce bahwa dia akan melakukan rekapitalisasi. Dia akan menerbitkan hutang baru, proses are used to repurchase stock. Ya, gunanya hutang itu diterbitkan adalah untuk membeli kembali saham yang sudah beredar. Jadi hutang diterbitkan untuk membeli saham. Nah, ini kondisi perusahaannya Bapak Ibu. Ini bisa dilihat ya. Saya sering menanyakan soal-soal kayak gini ya Bapak Ibu ya. Karena ini adalah esensi dari apa yang saya jelaskan hari ini. Jadi dia di titik ini dia tidak punya hutang sama sekali di titik awal ini. Sini dia tidak punya hutang. Ya. Di sini dia di keadaan nomor 2 ini dia minjam 250. Debt to asset ratio-nya jadi 0,125. Ya, debt to asset ratio-nya jadi 250 dibagi berapa nih yang jadi 1,25. Jadi debt dibagi asset ratio ini berapa nih? Coba bisa lihat karena saya nggak baca buku sih. Kalau 250 per X itu hasilnya 0,125. Berarti ini 8 kali ya, 8 kali ini berarti 2000. Ya, berarti ini 2000 nih asetnya. Ya, nanti bisa dilihat di buku sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Asetnya 2000. Debt to equity ratio-nya ya, berarti ini 0,1429. Ini harusnya dari 250 debt-nya dibagi equity 1750. Bukan 1750. Oh iya benar, 250 per 1750 benar nggak ya? Ini susahnya kalau saya nggak sempat baca tadi. Harusnya baca biar cepat. 250 dibagi 1750. Benar ya? 0,1429. Nah, kalau ini terjadi, perusahaan ini masih tingkat utangnya itu dikeluarkan oleh lembaga rating masih AA, masih bagus. Nah, semakin bagus tingkat bond rating, makin rendah bunganya. Ini bunganya 8%. Kalau hutangnya naik jadi 500, ya, debt to asset ratio 250, nanti debt to equity ratio jadi 0,33. Misalnya saya ulangi ini ya, ini hasilnya dari berapa ini? Dari 500 per 1500. Ya, kan jadi 900 kan? Karena kan 500 hutang dari 2000 gitu ya, dan seterusnya gitulah. Nah, ini bond ratingnya sudah turun jadi AA. Nggak dapat lagi double A. Naik nih bunganya jadi 9 dan seterusnya ke bawah di sini. Ini keadaan konteks soalnya. Ini yang disebut dengan recapitalization. Mari kita lanjutkan pembahasan dia nih. Why do the bond rating and cost debt depend upon the amount borrowed? Ini sederhana. Kenapa tadi tingkat bunga ini ya bond rating mempengaruhi cost of debt?
Ya, ini wajar dong, ya wajar. Semakin banyak hutangnya, semakin banyak hutang ke sini, ya pastilah bondnya turun, ratingnya turun. Makin makin beresiko di perusahaan itu, makin besar resikonya, maka wajar dong harus memberikan bunga yang besar. Itu untuk slide itu. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Oke, bunga memang hutang memang memberikan efek positif bagi perusahaan, tapi tunggu dulu sampai tingkat tertentu. Di titik tertentu dia malah menghasilkan sesuatu yang ya hutang dia menjadi naik gitu. Beban beban bunganya menjadi naik gitu ya. Nah, nanti lihat di situ. Analyze the proposed recapitalization various level of debt. Jadi kita akan mencoba menganalisis tingkat keuntungan untuk tiap-tiap tingkat yang tadi ya, untuk tiap-tiap ini ya, ini ya. Kita akan mencoba melihat itu. Jika debt-nya 0, maka EPS-nya ini EBIT kurang KD kali D1 kurang T per share outstanding. Jadi ini nggak ada bunga ya, nggak ada hutang maka tidak ada bunga. Ya, maka 400.000 dikali 1,06 EBIT, labanya 400.000 kelihatan EBIT-nya ya, dikurang KD. Apakah ini ada? Nggak ada, karena semuanya nol, debt-nya 0, maka nggak ada bunga. Cuman dikali pajak aja, 1 kurang T ya, keuntungannya ya, karena dikena pajak 40%, maka yang betul-betul jadi keuntungan adalah si EBIT ini dikali dengan 0,6, hasilnya 8 dibagi 80.000, hasilnya $3 lah keuntungan per lembar saham. Ingat di sini sahamnya 80.000 ya. Sebagian sebenarnya di buku ini. Jadi sebenarnya perusahaan ini adalah asetnya 2.000 tadi ya. Terus sahamnya itu ternyata fullnya 80.000. Oke, gitu ya. Nanti akan jelas di bagian berikutnya. Oke. Sekarang ketika hutangnya menjadi 250.000. Ya, ketika hutangnya menjadi 250.000, mari kita lihat. Perusahaan itu kan tadi bilang dia kalau dapat uang dari berhutang, uang itu akan digunakan membeli saham. Ya, satu lembar saham itu harganya 25 di situ ya. Nanti bisa dilihat di buku juga, tapi udahlah di sini juga bisa ya. Jadi satu lembar itu 25. Jadi kalau dia minjam 250.000 dan uang 250.000 ini digunakan untuk membeli saham, maka dia bisa memperoleh 10.000 lembar saham. Gitu ya, berarti saham dia berkurang. Maka keuntungannya mari kita lihat. Kan keuntungannya EBIT-nya tadi 400.000 diinformasikan. Dikurang ya. Bunganya 8%. Jadi 0,08 kali 250.000 ya, kali 0,6. Pajak tadi kan dibagi 80.000 tapi sudah dikurang 10.000 karena kan dia sudah beli ini sahamnya. Jadi dikurangi. Perhatikan kalau ini kita selesaikan ini 3,26. Tadi waktu dia total tidak berhutang kan 3 kan? Sekarang 3,26. Naik loh. Karena dia berhutang. Ya kan? Saham kan dibeli jadinya. Jadi pembaginya menjadi lebih sedikit. 10.000 lembar saham dibeli karena dia berhutang 250. Time interest earn-nya ini laba dibagi dengan interest expense ya. Kalau kalian kali nanti ini hasilnya 20.000, interest expense berarti 20 kali. Ini makin besar makin bagus. Makin besar berarti jumlah beban bunga yang kita bayarkan dibandingkan dengan total pendapatan relatif kecil. Ya, gitu. Nanti kalau nggak mengerti ya dia Bapak Ibu bisa mengulangi apa yang saya lihat ini di rekaman ya, diulang-ulangi gitu ya, atau sambil cari di searching juga. Jawabannya. Oke, ini sekarang 500. Kalau 500, Bapak Ibu, keadaannya berubah sedikit. Ya, kalau 500 dia bisa beli saham 20.000. Ya, saya nggak usah jelasin lagi ininya. Ini sekarang 400.000 tetap dikurang, sekarang bunganya di 9% karena kan risikonya naik. Ya, kali 500 dikali 0,6. Tapi saham yang dibeli sekarang
Sempat putus tadi. Sudah dengar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini udah jauh. Lama nggak putusnya, adik-adik? Lama nggak putusnya, Bapak Ibu? Sekitar 2 menit lagi, Pak. Oh, oke, oke. Nggak apa-apa. Ya udahlah, anggap aja deh, nanti rekamannya itu nggak putus kok itu. Nah, sekarang ini adalah kalau hutangnya 500.000. Kalau hutangnya 500.000, ya, maka dia kan gini, ya. Kalau hutangnya 500.000, dia beli bisa saham 20.000 dia beli, ya. 20.000 dia beli saham, maka sahamnya nanti tinggal 60.000, 80.000 kurang 20.000, kan gitu ya. Nah, sekarang tapi bunganya jadi 9% karena sahamnya karena itunya naik. Apa namanya itu? Bunganya naik seiring dengan naiknya hutang. Oke. Makanya 0,09 kali 500.000 dengan 0,6. Nah, dengan hitungan ini bisa naik jadi 3,5. 5 per lembar saham. Ya, per lembar. Bayangkan tadi waktu kita nggak berhutang sama sekali ini cuma 3,0. Ya, ini hutangnya 0. Ketika berhutang 250.000 tadi kalau nggak salah 3, berapa gitu ya, 3,26 kalau nggak salah, nanti coba lihat lagi ya, coba kita lihat bentar. Berapa sih tadi ya kalau sebentar. Oh, 250.000 tadi 3,26. Nah, sekarang ketika kita berhutang 500.000 ini sudah jadi 3,55. Naik terus, semakin naik kita berhutang semakin naik earning per share-nya. Itu yang mau dijelaskan oleh oleh slide ini. Oke. Ketika hutangnya 750.000, ya, mari kita lihat. Ketika hutangnya 750.000 ini 11,5, ini 30.000 dibagi karena dia membagi 25 dia bisa 30.000, ini dikurang 30.000 ya. Ini jadi 0,115 kali 750.000. Naik lagi 3,77. Jadi 3,0 versus 3,26 versus 3,55 ya. Ya, nanti bisa dilihat makin naik ya. Kemudian ya time interest earn-nya nanti bisa hitung sendiri, nggak terlalu fokus kita di situ. Ketika dia berhutang 1 juta, itu bunganya sudah 14. Naik lagi menjadi 3,90. Ya. Oke. Nah, naik, lanjut. Nah, artinya dari sini bisa kita lihat kenaikan dari hutang akan mengakibatkan perusahaan itu akan menghasilkan keuntungan dalam bentuk return on equity. Secara teori, perusahaan yang paling bagus, secara matematis, perusahaan yang paling bagus adalah perusahaan yang seluruhnya hutang, seandainya mungkin. Ya, tapi itu kan hampir tidak mungkin. Ya, hampir tidak mungkin itu terjadi. Ya, jadi coba sebentar. Oke. Oke, jadi sekarang kita beralih pada harga saham dengan pertumbuhan yang 0. Ya, zero growth. Jadi sebenarnya agak loncat sih, nggak usah langsung ke sini. Nah, sampai di sini nanti kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu ya supaya rekamannya nggak putus. Sekarang kita pindah topiknya pada ya stock price with zero growth. Bukan pindah topik sih ya, tapi kalau Bapak Ibu masih ingat, inilah cara menghitung harga saham kalau kita menggunakan pendekatan yang disebut dengan dividen discounted model. Ya, dividen discounted model. Ya, nanti boleh dilihat ya Bapak Ibu. If all earning are paid out as dividend, maka expected growth-nya 0. Maksudnya jika seluruh earning itu dibayarkan jadi dividen,
tentu nggak ada growth di masa depan karena laba yang dihasilkan itu dibagikan, tidak ditahan untuk mengembangkan bisnis kan gitu ya. Maka pada saat itu earning per share sama dengan dividen per share kan, karena semua earning dibagi, maka earning per share sama dengan dividen per share. To find the expected stock price ya atau harga sahamnya, we must find the appropriate KD at each of the debt level discussed. Jadi kita harus, ini bisa kita ganti jadi KD karena sama kan itunya kan hitungannya. What effect coba ketutupan bentar ya. What effect does increasing debt have the cost of equity for the firm? Apa dampak dari naiknya debt terkait cost of equity for the firm? If the level of debt increase, jika hutang naik, the riskiness of the firm increase. Jadi ketika hutang naik, itu riskiness perusahaan naik. We have already observed the increase of the cost of debt. Tadi kita sudah lihat itu. However, the riskiness of the firm equity also increase, resulting in the higher KS. Jadi ketika beban bunga naik atau KD-nya naik, sebenarnya return yang diharapkan investor juga naik, KS-nya naik. Jadi KD yang naik itu juga akan mendorong KS naik. Artinya perusahaan yang hutangnya banyak, itu pemegang sahamnya juga menetapkan return on equity yang juga naik ya. Jadi dia bukan mengatakan bahwa itu bisa tetap. Jadi ketika KD naik, KS juga naik. Ini ada Hamada equation, saya agak lupa ini ya, tapi kita lihat, saya kalau baca sih pasti paham ya. Because the increased use of debt, ya karena peningkatan penggunaan hutang cause both of the cost of debt, ya itu akan menyebabkan cost of debt-nya naik, and equity to increase, dan cost of equity juga increase. We need to estimate the new cost of equity. Jadi kalau cost of debt naik, kita juga harus menghitung cost of equity yang baru. Bukan berarti cost of equity-nya tetap. Ya, gitu ya. The Hamada equation attempt, persamaan Hamada ini, penemunya Hamada berusaha untuk mengkuantify, menghitung the increased cost of equity due to financial leverage. Ya, kenaikan cost of equity karena financial leverage. Use the unleveraged beta of a firm which represent a business risk of a firm as if had no debt. Jadi persamaannya kira-kira begini. Ya. Suppose the risk rate, misalnya gini ya, asumsikan bahwa the risk free rate adalah 6% dan as is the market risk premium, the unleveraged beta of the firm is 1,0. Jadi leverage dari beta dari perusahaan yang tidak berhutang itu, unleveraged itu kan tidak berhutang ya, 1,0. We have previously told that total aset adalah 2.000, tadi saya sebut 2 juta ya, dalam ribuan. Jadi if D 1,5, kalau kita masukkan ke persamaan Hamada, maka KS-nya adalah 12,51. Kalau berhutang 250.000 dari antara 2 juta. Itu ya. Begitu. Ya. KD-nya berapa? KD-nya kan 0,6 ya. Tingkat bunga, KD tingkat bunga. Maka pada saat itu KS-nya 12,51 ini ya. Ini KD, KS-nya ini. Ya, kalau kita masukkan ke persamaan Hamada. Hitungannya kira-kira gini. Ya. Jadi ketika KD-nya naik, ya KD-nya naik, ini nih. Di sini nggak dibuat KD-nya sih. Ya nggak dibuat, nanti Bapak Ibu bisa cari ya. Kalau nggak salah ini KD-nya tadi 6%, kalau di tingkat ini terus naik jadi 9 ya kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat di belakang. Nah, tapi intinya adalah ini naik. Artinya perusahaan yang berhutang itu juga membuat investornya, pemegang sahamnya, berarti pemilik ya, meminta KS yang lebih besar. Ya. Ya sama lah, artinya gini loh, kita tahu perusahaan itu berhutang. Kalau kita investasi di sahamnya juga kita minta return-nya lebih besar lah. Return kita sebagai pemegang saham, expected return on equity-nya kita harus minta naik.
Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke nih, finding optimal capital structure. Jadi sekarang tugas kita adalah memfinding capital structure berapa sih gitu ya. The firm optimal capital structure can be determined dengan dua cara, yaitu meminimize weighted average cost of capital. Jadi kita meminimize ini apa? Ini adalah rata-rata dari rata-rata biaya modal. Biaya modal dalam arti luas ya, bukan hanya modal tapi juga hutang. Ya, yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan pertama atau kedua saya lupa. Atau kita akan memaksimalkan stock price. Dua ini, ya. Mari kita lihat. Harusnya sih nggak terlalu susah ya. Both method yield the same result. Ya, ngitungnya nggak susah maksud saya. Kalau ngerjakan sehari-hari susah. Nah, gini. Jadi kalau kita lihat di sini, yang keadaan 5 tadi, maka ketemulah kita yang paling baik itu di angka 500. WACC-nya 11,25. Dari sini dia turun kan? Turun. Dari sini juga turun. Jadi kalaupun kita naikkan hutang kita ya sampai 1000, weighted average cost of capitalnya juga semakin oke. Awal-awalnya kan saya bilang tadi, hutang itu awal-awalnya memberikan dampak positif. Lihat nih. Turun kan dari 12 ke 11, turun ke 11,25. Tapi melewati 500, oke lah, KD kita memang naik, KS-nya juga naik, sehingga ini makan turun. Naik jadinya WACC-nya kan, ini biaya kan, ini biaya modal kan, yang sudah kita pelajari di awal, biaya modal. Biaya modalnya naik, gitu. Walaupun return on equity-nya naik, ya, ini naik ke sini, naik lagi. Berarti kalau kita sudah pilih di mana WACC paling bagus, di mana struktur modal maksimum di 11,25 ini, inilah dia angka. Gitu ya. Ya, nah bisa juga kita lihat sini. Ya, DPS-nya 3,55 ya. KS-nya 13,20, PO-nya 26,89. Ini dari mana dapat PO-nya? Ya, Bapak Ibu bisa nyarinya di sini. Nyarinya di sini pakai rumus ini ya. Ini rumus untuk mencari PO tadi ya, kalau kita masukkan ke situ. Oke. Oke, gini ya. Jadi what debt ratio yang memaksimalkan EPS. Jadi yang memaksimalkan EPS itu adalah maksimum EPS itu di 3,90, D-nya 1 juta. Memang earning per share kita akan maksimum ketika kita minjam 1 juta. Di mana debt to asset-nya 50-50, artinya setengah hutang, setengah modal sendiri. Remember, DPS-nya sama dengan EPS, maka because payout ratio-nya 100%. Nah, risk is too high. Jadi risikonya terlalu tinggi ketika DA-nya 50%, debt to asset-nya. Jadi kalau ditanya, berapa sih sebenarnya EPS tertinggi? Ada EPS tertingginya di 1 juta, itu minjem. What is campus of Dell optimal capital structure? Terus kalau gitu, berapa sebenarnya capital structure yang maksimum? PO is maximized 26,89 itu ketika DA-nya 500.000 per 2 juta, 500.000 minjam. Tadi dari mana itu dapat DA-nya? Tadi itu saya katakan ngitungnya pakai rumus yang tadi. Oh, bisa sih ini. Komputer sini suka aneh nih. Nggak bisa balik. Ya, DA-nya tadi dihitung pakai rumus yang tadi saya sempat lingkari itu, ya. Itu paling maksimum PO-nya adalah kalau dia minjam 500.000. Ya, EPS is maximize, earning per share itu maximize ketika 50%. Berarti minjam 1 juta. But primary interest is stock price, ya, is stock price, not earning per share. Jadi tujuan kita itu adalah harga saham maksimum. Jadi yang mau kita kejar adalah PO maksimum, kan itu yang bermanfaat bagi kita, yaitu 26,89%. 26,89 dolar per lembar saham. Bagi pemegang saham ini yang penting, naiknya
harga saham dia. Jadi walaupun EPS-nya maksimum diminjam 50% atau 1 juta, ya, tapi yang dipilih itu doang, ya, bukan tujuan kita bukan di sini. The example so that we can push up EPS, kita contoh ini menunjukkan bahwa kita dapat mendorong EPS-nya naik by using more debt dengan menggunakan hutang yang lebih banyak, but the risk resulting from leverage from increased leverage dari karena risikonya naik itu mendorong increased leverage more than offset the benefit of higher EPS. Dia akan menaikkan resulting from increased leverage, ya, risikonya naik, risiko itu naik lebih besar daripada nggak cukup menutup naiknya EPS ini, ya, ini dia. But the risk resulting from increased leverage lebih besar risiko itu naik, ya, more than daripada yang nggak mampu menutupi, ya, nggak offset itu nggak menutupi benefit dari higher EPS ini. Jadi capital structure-nya itu adalah di minjam 500. What if there were bagaimana jika more or less business risk than originally estimated? How would the analysis be affected? If the higher business risk, jadi jika risiko bisnisnya naik, ini bukan risiko finansial lagi, ya, then the probability of financial distress would be greater than any debt level. Jadi risiko tekanan keuangan akan lebih besar di tiap-tiap level, baik keadaan ekonomi baik, sedang, buruk, itu naik di tiap level itu naik, ya, tekanannya karena bisnisnya memang jauh lebih berisiko. And the optimal capital structure will be one that had less debt. Ya, jadi capital structure itu akan optimal, ya, pada kondisi ini, ya, pada kondisi bisnis risk yang lebih tinggi, ya, optimal capital structure itu akan terjadi pada hutang yang lebih kecil. Jadi kalau risiko bisnis naik, lebih baik berhutang lebih kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya risiko bisnisnya nggak gitu tinggi, berhutanglah banyak, kira-kira gitu maksudnya. On the other hand, lower business itu, ya, itu penjelasan sebaliknya. Sebaliknya jika bisnisnya apa, ya boleh digunakan lebih banyak hutang. Oke. Other factor to consider when the established firm target capital structure. Hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau mencari tahu berapa banyak hutang yang paling cocok untuk kita pakai, itu adalah berapa rata-rata hutang di industri itu. Ya, time interest earn atau perbandingan antara beban bunga dengan total pendapatan dalam berbagai skenario itu perlu dipertimbangkan. Walaupun tadi saya nggak menjelaskan time interest earn secara khusus, tapi itu perlu dipertimbangkan. Artinya, kalau beban bunga kita, kalau pendapatan kita misalnya 1 miliar, jangan sampai beban bunga kita 800 juta gitu. Jadi seolah-olah seluruh pendapatan kita itu untuk bayar bunga. Itu yang dimaksud dengan time interest earn. Kalau bisa jauh lah gitu. Ya, artinya pendapatan 1 miliar untuk bunga 100 juta gitu, ya. Jadi cuma 10 kali, ya, penghasilan kita 10 kali lebih besar dari beban bunga kita. Itu namanya time interest earn. Harus dipertimbangkan juga. Ya, juga kita lihat rating, ya. Kalau bisa, ya, paling rendah B lah, jangan sampai C pula rating hutang kita. Itu kan sangat tidak baik. Reserve borrowing capacity, kita juga harus menyisakan kapasitas kita untuk minjam. Jangan sampai kita minjam itu udah habis-habisan gitu. Kita mau minjam lagi pun udah nggak bisa karena ini namanya udah habis gitu, ya, nggak ada lagi orang yang mau pinjamin. Jangan sampai pada titik itu. Effect of financing on control. Jangan sampai kita karena kita udah ngutang terlalu banyak, sampai-sampai kreditur itu seolah-olah berkuasa atas kita gitu. Semua aturan kita itu dikendalikan oleh dia karena dia tahu kita itu mayoritas minjam dari dia. Ya, aset structure juga. Aset kita itu dominan apa gitu? Apakah dominan persediaan atau fixed asset? Kalau dominan persediaan, minjam banyak nggak apa-apa, Bapak Ibu, karena gampang jual persediaannya kan. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Carrefour, Transmart sekarang, ya, perusahaan-perusahaan dagang itu nggak apa-apa minjam agak besar karena memang asetnya gampang dijual. Berbeda dengan perusahaan yang asetnya itu banyakkan fix aset, itu nggak boleh minjam terlalu banyak karena kan nggak mungkin bayar utang harus jual aset gitu, ya. Lalu terkait juga tarif pajak itu juga harus dipertimbangkan.
Oke. Lalu kemudian how will this factor affect the target capital structure? Oke. Faktor-faktor ini juga mempertimbangkan, harus dipertimbangkan untuk menentukan capital structure. Sell stability. Saya jelasin apa dampaknya, kan gitu kan? Bertanya how will this factor affect the target capital structure? Kalau penjualan stabil, minjam banyak pun nggak masalah, kira-kira gitu. High operating leverage, tadi saya sudah sampaikan. Kalau fixed asetnya banyak, wah itu agak susah ya untuk minjem banyak. Kalau bisa jangan gitu ya. Kalau operating leverage-nya besar, artinya kebanyakan fixed asset. Increase of the corporate tax rate. Semakin besar tingkat bunga, bolehlah minjam banyak karena kan harus potong bunga dulu. Ya kan gitu ya. Potong bunga dulu baru potong pajak. Jadi pinjam aja gitu. Increase the personal tax rate, samalah ya. Increase the bankruptcy cost. Kenaikan cost untuk bangkrut, untuk likuidasi. Nah, kalau itu naik, sebaiknya jangan minjam banyak-banyak. Ya. Karena nanti payah itu ya, udah besar kita pinjam, bangkrut pula, ya, keluarkan lagi biaya untuk kebangkrutannya. Manajemen spending lots of money on lavish perk. Saya kurang ingat ini ya, Bapak Ibu, mohon maaf, di buku mudah-mudahan dapat, tapi saya memang lupa ya. Nanti bisa di searching lah kalau dia sama kalian kan bukan ini juga. Bukan anak S1 yang belum punya background sama sekali, artinya bisa aja nanti kalau udah lihat pasti bisa memahaminya. Oke. Jadi sebenarnya kasus ini sudah pernah dibahas dengan sangat baik oleh Modigliani Miller, makanya dia mengeluarkan Modigliani Miller model. Ini relevance teorinya. Ya. Dia sebenarnya mengatakan, saya agak lupa persis seperti apa, tapi dia sebenarnya mengatakan akhirnya mirip-mirip aja kok perusahaan itu dimanapun ya mau banyak hutangnya atau enggak ya. Jadi artinya dia menemukan menjelaskan secara teoritis itu bisa sama aja. Nanti kalau misalnya saya agak lupa modelnya, nanti kalau ada waktu nanti saya cari, nanti saya berikan penjelasan tambahan. Tapi kira-kira gitu. Ini the graph show Modigliani Miller tax benefit versus bankruptcy cost theory. Logical, secara logis, but does not tell full capital structure theory. Dia sebenarnya nggak menjelaskan seluruh teori capital structure. Main problem, assume investor have the same information as manager. Masalah model ini adalah dia mengasumsikan para manajer itu memiliki informasi yang sama dengan, para pemegang saham itu memiliki informasi yang sama dengan manajer. Itu kan tidak mungkin. Ya. Lalu ada juga incorporating signaling theory. Signaling effect. Signaling theory suggests firm should use less debt than Modigliani Miller suggests. Jadi signaling theory mengatakan begini, pakailah hutang lebih kecil ya dibanding yang direkomendasikan oleh model Modigliani Miller. Karena apa? Ini lebih ke arah signaling. Ya, signalingnya perusahaan yang berhutang terlalu besar juga itu tidak bagus. Signalnya masyarakat menangkap ada perusahaan itu kesulitan, kira-kira gitu. This unused debt capacity help avoid stock sales, which depress stock price because of signaling effect. Ya, jadi artinya which depress mendorong stock price, ya, because the signaling effect. Ya, jadi artinya tidak menggunakan hutang untuk membeli saham ya di sini kalau si signaling. What are signaling effect in capital structure? Asumsinya manager have better information. Jadi asumsi signaling effect ini agak lebih dekat dengan kenyataan bahwa manajer di perusahaan memiliki informasi yang lebih baik tentang firm's long run value. Jadi tentang nilai perusahaan dalam jangka panjang daripada investor di luar. Manager act in the best interest of current stockholder. Jadi asumsinya berikutnya adalah manajer itu bertindak, berlaku untuk memberikan kepentingan, untuk memenuhi kepentingan si pemegang saham. Tapi dia lebih tahu internal perusahaan. Tapi signaling theory berasumsi bahwa si para manajer ini bekerja untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kalau begitu, kalau itu teori dari signaling, apa yang akan dibuat manajer? Dia akan menerbitkan issue stock if they think stock is overvalued. Jadi dia akan menerbitkan saham ketika dia merasa bahwa
saham yang beredar sekarang itu sudah overvalued, nilainya ketinggian, harganya ketinggian dibanding harga benarnya. Dia akan menerbitkan DEF if they think stock is undervalued. Dia akan menerbitkan obligasi kalau dia tahu harga saham sekarang itu udah undervalued. Ya, harganya lebih rendah daripada yang seharusnya. Ya, as a result, investor view a common stock offering as a negative signal. Jadi kalau ini memang dipegang, investor akan melihat penawaran saham itu adalah signal kurang baik. Oh, berarti perusahaannya kurang baik. Justru mereka akan menunggu penerbitan obligasi. Ya, manager think stock is overvalued. Jadi kalau ini kita ikutin, kalau ditawarkan saham, maka itu akan memberikan ini signal bahwa wah ini sahammu kemahalan, makanya si manajer terbitin saham gitu. Oke, conclusion to capital structure need to make calculation as we did. Jadi seperti yang kita lakukan tadi, kita sudah melakukan perhitungan itu, but should also recognize input are guesstimates. Jadi tetap kita harus melakukan hal lain walaupun kita sudah melakukan perhitungan itu. Kita harus merecognize hal-hal lain. As a result of imprecise number, capital structure decision have a large judgment content. Jadi ada banyak hal yang sifatnya judgment. Tidak dihitung, tapi judgment. Jadi memang conclusion pada capital structure, oke, hitung-hitungan tadi kita lakukan, but the end kita harus memahami ada faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan. We end up with capital structure, ya, varying widely among firm. Jadi capital structure itu rumusannya tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, ya, itu akan berbeda antara satu perusahaan, even similar ones in the same industry. Bahkan jika perusahaan-perusahaan itu ada di dalam industri yang sama, misalnya sama-sama perusahaan telekomunikasi, capital structure-nya tidak sama. Karena itu tergantung tergantung banyak hal, kemampuan dia minjam di bunga berapa gitu ya, tergantung dengan semampu apa dia mengelola fix asetnya, banyak. Sehingga Bapak Ibu sebagai penutup saya menyampaikan kebijakan capital structure, Bapak Ibu ya, adalah salah satu kebijakan yang paling membutuhkan kelihayan dari seorang investor, seorang manajer. Ya, ini betul-betul kebijakan yang, waduh, kalau kalau salah dibuat itu efeknya jangka panjang. Bayangkan kan, kalau capital structure ini apa sih keputusannya? Menerbitkan saham. Berarti kan jangka panjang banget. Menerbitkan obligasi kan jangka panjang banget. Jadi memang harus dilakukan hati-hati. Dan salah satu kehebatan seorang manajer keuangan ataupun direktur keuangan atau bahkan direktur utama adalah mendesain ini. Ya, mendesain ini. Waktu Sampurna dibeli dengan luar biasa mahal oleh Philip Morris ya dari keluarga Sampurna, itu kalau salah dibeli sekitar 40 triliun, ketika industri rokok diduga akan mengalami declining, mereka tidak hanya membeli bahwa ini akan memiliki sales yang baik. Ya, Philip Morris itu tidak mengatakan, wah ini penjualan rokok akan naik. Tidak, mereka tidak mempertimbangkan itu ketika membeli Sampurna. Mereka tahu pembelian rokok akan declining. Mereka tahu, persis tahu bahwa rokok akan declining. Lalu kenapa mereka membeli? Mereka membeli karena mereka melihat, kalau setahu saya ada dua sisi. Mereka melihat ada inefisiensi operasional. Ya, tentu itu tidak bagian yang kita bahas hari ini. Tetapi di lain itu mereka juga melihat bahwa mereka bisa memperoleh keuntungan dari memperbaiki struktur modal. Dan kenyataannya Bapak Ibu tidak sampai 3 tahun kalau salah ya, biaya pembelian mereka balik modal. Apakah penjualan Sampurna naik setelah masuk Philip Morris? No, enggak. Mereka hanya memperbaiki capital structure dan juga melakukan efisiensi operasional. Memang betul dampak yang paling besar dihasilkan efisiensi operasional ya. Jadi bukan bagian ini, bukan capital structure yang paling banyak menyumbang, tapi capital structure ikut menyumbang celah yang mereka lihat bahwa membeli Sampurna dan mereka melakukan financial engineering yang tepat itu akan memberikan keuntungan bagi Philip Morris Internasional. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu.
saya coba stop screen dan juga ending apa namanya? Ending rekamannya. Ini rekamannya di mana endingnya ya?